Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim gishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Saudaraku yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, serta nikmat dipertemukannya kita semua di bulan Ramadan, bulan penuh rahmat, bulan penuh maghfirah, serta itqum minan nar. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga umatnya yang selalu istiqomah melakukan sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan sehari-hari. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahukah apa yang membuat hati mati? Yang membuat hati mati adalah harta dunia. Harta yang halal saja bisa membuat hati mati, apalagi harta yang subhat dan haram. Untuk itu saudaraku semua, kita perlu berhati-hati, karena hati yang mati itu akan mengeluarkan banyak ketidakbaikan di muka bumi ini. Hati yang mati akan mengeluarkan energi yang negatif. Sebagaimana contoh, ada seorang orang tua yang mensekolahkan anaknya dengan tujuan di kemudian hari anaknya akan mendapatkan pekerjaan yang baik. Jadi, jangan kaget kalau di kemudian hari lahirlah pemuda-pemuda yang orientasinya pada harta. Pemuda-pemuda yang hatinya keruh dan mati karena cinta dunia. Itu adalah salah satu contoh dari salah niat. Kenapa? Karena niatnya adalah karena harta. Nabi pernah bersabda, siapa yang menuntut ilmu dengan niat karena dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga. Sedangkan aroma surga itu bisa dicium dari jarak yang jauh. Maka orientasi pada dunia itu menyebabkan kita tidak bisa mencium bau surga. Jangankan masuk, mencium bau surga saja kita tidak bisa. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah dari ulama besar bernama Imam Hasan Al-Basri. Suatu hari beliau berjalan di tengah pasar Basrah. Lalu beliau bertemu dengan seseorang. Lalu orang tersebut bertanya, "Ya Aba Ishaq," panggilan untuk Imam Hasan Al-Basri. Katanya dalam Al-Quran itu, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah padaku, maka akan aku jawab doamu. Mintalah kepadaku, maka akan aku penuhi permintaanmu. Itu janji Allah dalam Al-Quran. Lah, saya ini, kata orang tersebut, sudah lama saya berdoa, tapi tidak kunjung satu doaku yang terjawab. Imam Hasan Al-Basri tersenyum lalu menjawab, hatimu mati. Dari hati yang mati, bagaimana mungkin doa akan terjawab? Tidak ada getaran yang menyebabkan channel Allah itu nyambung. Dari hati yang mati, doa tidak mengeluarkan getaran.
yang sampai kepada arsy Allah. Hatimu mati, maka doamu tidak dikabulkan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita coba renungkan jawaban dari Imam Hasan Al-Basri. Doa tidak didengar Allah. Tapi jika kita bisa merenungkan yang lebih jauh, kemalangan apa yang paling besar selain daripada kalau Allah sudah berpaling dari hidup ini? Doa tidak dikabulkan, permohonan tidak dijawab. Kemana lagi langit kita akan bernaung? Kemana lagi bumi kita akan berpijak? Kalau Allah sudah berpaling dari hidup ini, maka itulah kemalangan yang paling besar. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam menjalani kehidupan sehari-hari, manusia sering sekali melakukan aktivitas sehingga melupakan fitrahnya sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hati penuh dengan noda hitam dan cahaya kebenaran menutupinya. Saudaraku yang dirahmati Allah, di antara tanda-tanda hati yang mati adalah saat tidak ada kesedihan atas ketaatan-ketaatan yang terlewatkan, dan tidak ada penyesalan saat kesalahan-kesalahan dilakukan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu upaya kita supaya hati kita tentram adalah dengan berzikir kepada Allah. Dengan berzikir kepada Allah, maka kita bisa mengistirahatkan pikiran kita. Kita bisa mengistirahatkan hati kita dari hiruk pikuk dunia. Seperti dalam firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tentram. Bukan hanya hati dan pikiran kita menjadi damai dan tentram, tapi pahala juga akan mengalir. Dan pada akhirnya kita tidak hanya menikmati kenikmatan dunia, tapi pada akhirnya di akhirat nanti kita akan merasakan juga nikmatnya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah selalu menghadirkan ketenangan dalam hati kita, kenikmatan dalam beribadah kepada kita semua, kepada keluarga kita, dan juga orang-orang yang ada sekitar kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.